Baik, rekan-rekan semuanya, acara kita akan berlangsung kurang lebih antara 2,5 sampai 3 jam ya. Jadi cukup lama, nanti jam 12 WIB insya Allah kita akan selesai maksimal ya. Jadi rekan-rekan boleh disiapkan ya di depan meja kopinya atau camilannya ya. Biar bisa mengikuti acara tetap serius ya, tetapi apa bisa sambil rileks, serius tapi santai. Sedikit informasi, alhamdulillah pada kesempatan kemarin kita telah melakukan tryout akbar yang diikuti oleh yang daftar 1.200 ya, tapi yang sempat tryout 750-an se-Indonesia. Dari 750-an ini tertinggi mempunyai nilai 415 dan terendah memiliki nilai 0. Mungkin yang 0 ini masuk kemudian hilang jaringan ya, nggak jadi ngerjain tryout, jadi nilainya 0 karena nggak ada yang dikerjakan. Ada beberapa pesan nilainya 0 ya, jadi sempat masuk kerjakan soal tapi habis itu anaknya rewel mungkin ya, jadi nggak sempat ngerjain soal. Gitu, karena nggak mungkin nilainya 0 kan, kecuali nggak dikerjakan soalnya gitu. Begitu. Nah, untuk tryout kemarin sedikit review dari sekitar 750-an peserta, ternyata rata-rata skornya masih sangat rendah karena lebih dari 600 peserta nilainya masih di bawah 300. Saya ulangi lagi, lebih dari 600 peserta nilainya di bawah 300 atau sekitar 75% masih di bawah 300. Nah, ini yang perlu perhatian seksama, berarti kalau di bawah 300 nilai masih rendah, begitu. Betul ya Mas Julianta ya? Di bawah 300 masih rendah ya Mas ya? Ya, sangat rendah itu. Cukup kecil kalau di bawah 300, begitu. Untuk yang di atas 300 ada sekitar 160-an peserta, tapi itu pun yang range 350 ke atas juga tidak banyak, hanya sekitar 30-an peserta. Yang banyak adalah range 300 sampai 350. Nah, sehingga ini yang jadi perhatian seksama bagi kita semuanya. Mumpung ini masih bulan Desember, ya, insya Allah CPNS 2012 itu kabarnya itu akan fix dibuka. Apalagi di sini 90% guru ya ini di sini Mas Yulianta. Ini tahun depan ini formasi guru dan dosen banyak banget. Ya. Kabarnya aja untuk P3K aja ada sekitar 1 juta formasi untuk PPPK. Belum yang CPNS sekitar 90.000 atau berapa itu formasi ya untuk guru. Jadi kesempatan sangat besar untuk baik P3K maupun CPNS. Oke, baik, untuk Kak Yuli Karna menanyakan ikut bimbelnya gimana Kak, 7 Desember dapat voucher digunakan seperti apa? Nanti ini Kak boleh di chat ya, nanti japri aja ke CS kita, Mbak Vika sama Mbak Diana. Ini insya Allah 2 orang itu akan membalas chat dari kakak-kakak ya. Itu tapi mohon kalau misalnya agak lama membalas, mohon ini agak bersabar karena beberapa hari ini chatnya banyak banget, ada puluhan bahkan sampai ratusan chat yang harus dibalas setiap harinya. Jadi mohon dimaklumi karena kita ribuan peserta. Kemarin itu sampai Mbak Vika ini sampai pernah itu rekor ya dalam sehari membalas lebih dari 500 chat ya, sampai tangannya nggak selesai balas chatnya. Gitu. Oke, baik, sudah lebih dari jam 9.15, kita akan segera mulai. Alhamdulillah sudah 77 peserta hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Baik, rekan semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dalam acara webinar ya, via Zoom meeting. Khususnya acara pada pagi hari ini adalah nanti akan ada sharing dari peserta CPNS 2019
serta nanti pembahasan untuk materi TIU dan TWK yang kemarin telah kita lakukan tryout-nya. Suara saya nggak kedengaran ya? Kedengaran ya Mbak Diana ya? Kedengaran. Dengar ya Mbak Diana ya? Oke, baik. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan doa supaya pertemuan kita nanti bisa barokah semuanya dan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini bisa terserap semuanya dengan baik. Nah, berdoa kami persilahkan. Ya, cukup. Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin ada yang belum kenal, saya kenalkan dulu, nama saya Bangkit Wijaya. Saat ini saya di Bimbel Putra Bangsa, kebetulan saya sebagai founder atau pendiri Bimbel Putra Bangsa, dan nanti pun saya akan mengajar materi TIU ya, atau tes intelijensi umum di Bimbel Putra Bangsa. Nah, alhamdulillah di setahun ini ya kita di setahun ini kita telah berjalan. Alhamdulillah kita telah meluluskan banyak peserta baik di CPNS maupun di ujian-ujian yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini rekan-rekan semuanya, sebelum kita membahas materi TIU, ada seorang rekan kita yang akan melakukan sharing bagaimana caranya belajar kemarin, bagaimana kisahnya, perjuangannya ya. Karena gini, cerita keberhasilan itu memang sangat mudah, tetapi cerita tentang kegagalan, cerita tentang perjuangan, cerita tentang jerih payah, nah itu yang kita butuhkan. Ya. Karena di balik keberhasilan itu tentu di belakangnya penuh dengan cerita-cerita kegagalan, cerita perjuangan, penuh jerih payah, keringat, ya, tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saat ini saya rasa 90% di sini guru ya, guru dan dosen, begitu. Nah, mari kita sambut rekan kita, Mas Yulianta Saputra. Selamat pagi Mas Yuli. Selamat pagi Pak Bangkit. Ya. Mas Juli, selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Bangkit. Ya. Oke, baik Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Mas Juli, bisa diceritakan Mas, mungkin diceritakan dulu profil atau biodata Mas Juli, kemudian kemarin sekilas ngambil formasi apa dan mulai kapan Mas kemarin belajar untuk tes CPNS 2019? Monggo Mas Juli, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianta Saputra. Saya lulusan dari S1 di UMY, kebetulan mengambil Fakultas Hukum. S2 melanjutkan di UGM. Ya, pada CPNS kemarin saya mengambil formasi di UIN Sunan Kalijaga. Formasi dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, waktu itu saya sudah kerja, tapi saya berpikir kalau ada tes gini saya harus punya persiapan. Nah, ternyata ada Bimbel Putra Bangsa di sini. Saya sangat apresiasi masa jam kerja panjang. Namun di sini saya menemukan Bimbel Putra Bangsa pengajarnya sangat kompeten ya. Sangat kompeten, bisa benar-benar menjelaskan. Saya itu orangnya lemah dalam kuantitatif, aritmatika, hitung-hitungan itu pecahan itu lemah. Tapi ketika saya diajar dengan Mas Bangkit itu masa bisa dengan pelan hitungan saya jadi mulai percaya diri. Nah, saya itu logis dan sistematis itu. Saya waktu diajar beliau juga, jadi ada masalah seperti ini dalam wawasan kebangsaan, ada masalah ini, jadi ketika menghadapi soal itu, ya saya, ini yang diajarkan ke kedua beliau itu. Jadi, yang tadinya itu saya itu waktu pertama kali di tryout
Itu nilai saya rendah sekali tuh. Sekitar 250. Wah, saya parah tuh. Pertama Waduh. Mas ya, Itu 250 pertama. ya. Baru sekitar itu. Dari itu aku kalau kemarin rata-rata diminta harus di atas 350-an atau bahkan 400. Berarti saya harus belajar lebih keras lagi nih. Saya coba sedikit demi sedikit setiap hari paling nggak menyisihkan waktu sekitar ya setengah jam, 1 jam, bahkan kalau pas masa agak senggang tuh 2 jam bisa. Nah, sedikit demi sedikit saya mulai terbiasa dengan keterbiasaannya itu menjadikan ketika kita ujian tuh udah enjoy aja. Dan ya alhamdulillahirobbilalamin kemarin bisa mewujudkan cita-cita seperti salam 400 dari Bimbel Putra Bangsa ya. Bisa tercapai. Salam 400 gitu. Wah, nggak nyangka juga. Alhamdulillah lagi waktu tes SKD itu peringkat pertama. Wah, dengar informasi seperti itu, pengumuman itu, wah, percaya diri semakin tinggi. Justru wah ini harus lebih keras lagi nih. Harus lebih fighting lagi di SKB nih. Apalagi ada waktu kemarin ya, wah lumayan panjang lah dari SKD ke SKB itu kan ada interval sekitar ya 6 bulanan. Wah, untung bisa dioptimalkan. Nah, di situ kemarin juga nggak nyangka perbedaannya tipis nilainya. Tapi ya namanya rezeki memang nggak akan pindah ya. Ya walaupun dikit tapi alhamdulillah unggul lah gitu. Pokoknya saya melihat memang Bimbel Putra Bangsa ini sangat kondusif, pengajarnya sangat kompeten dalam memberikan materi gitu loh. Jadi antara soal kita ngerjakan waktu ujian SKD, SKB itu memang sangat identik gitu. Oh ini yang rumusnya kemarin seperti ini. Oh ini yang materi teorinya yang kemarin seperti ini. Seperti itu. Jadi teman-teman harus ya mempersiapkan sedini mungkin memang harus aktif, harus ya benar-benar rajin mengoptimalkan dan tentu saja dengan diiringi doa. Insya Allah nanti kan ada jalannya untuk itu. Begitu. Oke, baik Mas Yuli. Ini ada yang tanya Mas. Kemarin itu dapat skor TIU berapa dan totalnya berapa Mas Yuli? Karena ini kan jenengan kan ini kan dari orang sosial ya. Ya. Itu kendalanya kan di TIU. Iya di TIU. TIU-nya dapat berapa nih Mas Yuli? Monggo Mas. Ya terima kasih Pak Bagit. Kemarin sih TIU itu kan tertinggi kalau harus benar semua kan 175 ya. Kalau nggak itu 35 soal waktu itu. Kalau dengan nilai saya itu 150 berarti saya salah 5 soal. Alias betul 30 soal. Saya juga nggak nyangka loh ini bisa tinggi. Ya, berarti benar 30 ya Mas ya? Ya benar 30 soal. Luar biasa Mas Bagit. Wah, keren, saya nggak nyangka tuh. Waktu latihan di kelas itu cuma sekitar betul 17, 15, 20. Wah, ini gimana nanti ujian? Oke, baik. Baik Mas. Kemudian kalau total nilainya berapa Mas kemarin pas di SKD Mas? Total nilai SKD-nya Mas? Oke. Mas maaf, suara Mas Yuli ke mute. Maaf. Ya. Oke, Mas diulangi. Oke, maaf, kepencet. Totalnya 402, Mas. 402 waktu itu ya, wow. Mencapai target ya 400 ya? Iya, alhamdulillah mencapai target Mas 400. Oke, baik. Oke Mas, berarti ini ya dengan nilai 400 itu di SKD peringkat 1 dan sehingga itu mempermudah untuk belajar di SKB-nya Mas ya? Ya benar banget Mas Bangkit. Oke, baik Mas Yulianta, mungkin sekian saja Mas. Terima kasih waktunya Mas Yuli, sharingnya. Semoga sukses selalu. Oke, jadi Mas Yuli ini teman-teman yang baru bergabung saya sampaikan, beliau ini Mas Yuli ini adalah lulusan S1 Fakultas Hukum UMY, betul ya Mas ya? Kemudian S2 ini Fakultas Hukum UGM ya, S2-nya ya? Ya, UGM Pak. Mendaftar formasi untuk dosen UIN ya, di UIN ya Mas. Insya Allah akan menjadi dosen UIN ya Mas ya? Ya, amin. Oke. Dan masih single ya Mas ya? Ya, kebetulan masih single ini. Oke, ini masa depan cerah nih ya. Monggo ini Bapak. Amin. Ya, terima kasih Mas Bangkit. Bapak ini ya, umurnya masih muda nih, 27 tahun nih ya.
Udah CPNS dua, dosen UIN lagi masih single nih ya. Monggo silakan. Nanti bisa hubungi saya ya. Oke, terima kasih Mas Julian atas waktunya. Ya, Matur nuwun ya sama-sama bangkit. selalu Mas Juli. Ya, sama-sama. Oke. Ye. Baik, nah rekan-rekan semuanya, baik tidak berlama-lama, marilah kita segera memulai jumpa kita pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa sekali hari ini Mas Jeffrey Alfian ini ya pakai baju kebesaran perawatnya aja juga belajar ini ya. Ya, walaupun di rumah sakit juga tetap belajar. Baik, oke. Nah, kita akan membahas, alhamdulillah hari ini ada sekitar 103 peserta ya dari seluruh Indonesia. Saya ingin dengar ya, ada yang dari Sumatera. Mana Sumatera? Dari mana Sumateranya? Kalimantan? Hadir, Kalimantan hadir. Hadir Kalimantan. Lampung hadir, Lampung. Ya siap, Lampung. Ya. Oke, Sulawesi. Sulawesi ya, kemarin ada yang dari mana itu kemarin? Maros. Palopo ada Palopo. Oh ya, ini ada yang tanya. Mas Bangkit ini yang alumni SKD peringkat 5, SKB peringkat 1. Besok kita hadirkan ya. Jadi rekan-rekan semuanya sambil informasi untuk besok pagi insya Allah jam 10 sampai jam 12 teman-teman kami undang kembali untuk ikut pembahasan TKP ya, tes karakteristik pribadi. Bapak Dr. Hastangka. Hastangka ini adalah seorang dosen PTS di DIY dan saat ini menjadi salah seorang staf di BPIP. Kira-kira begitu profil beliau. Silakan besok ikuti pembahasan dari Pak Dr. Hastangka. Insya Allah orangnya sangat berkomentar di bidangnya. Begitu. Nah, besok kita hadirkan juga testimoni dari Mbak Rizky Paramita ya, yang SKB-nya peringkat 5 mula-mula. SD-nya peringkat 5, tapi kemudian di SKB bisa jadi peringkat 1. Dan itu selisihnya cukup jauh ya. Di SKD-nya selisih 50 poin, tetapi di SKB bisa unggul lebih dari 100 poin. Nah, itu besok kita ceritakan ya. Oke. Baik rekan-rekan, saat ini kita akan bahas TIU kurang lebih sampai jam nanti setengah 11. Habis itu nanti Pak Cucu ya, Sutresno, dosen UNY akan membahas TWK. Baik, mari kita akan mulai dengan pembahasan TIU dari saya ya. Oke. Oke, cek Mbak Diana bisa terlihat screen saya? Bisa ya? Oke ya, baik. Baik rekan-rekan semuanya, kita akan mulai membahas materi kita, materi TIU ya. Pada kurang jelas soalnya. Oke. Suaranya kurang nyaring, Kak. Oh, suaranya kurang nyaring. Baik. Soalnya kurang Ya, jelas, Kak. Kak. Suaranya juga kurang nyaring. Suaranya kurang jelas, Kak. Baik. Tes. Sudah nyaring. Oh, boleh. Suaranya apakah sudah bisa jelas rekan-rekan semuanya? Sudah. Oke, sudah, Kak. Sudah jelas ya? Mbak Diana, jelas suara saya? Sudah. Jelas banget ya? Oke, baik. Sudah ya? Baik, saya akan segera mulai. Baik, nah rekan-rekan semuanya, saya ingin sedikit mengulang yang barangkali kemarin tidak mengikuti jumpa kemarin. Oke, saya ingin jelaskan begini. Jadi kalau kita bicara tentang TIU, jadi kalau kita bicara tentang TIU, nah itu ada 5 hal yang harus kita pelajari. Ya, ini kita tahu garis besarnya dulu. Yang pertama adalah tentang kemampuan verbal. Yang kedua adalah kemampuan namanya numerikal.
Yang ketiga, ini namanya penalaran logis. Yang keempat namanya penalaran analitis. Yang kelima namanya spasial atau figural. Mbak Diana, tulisan saya jelas? Tulisan verbal numerikal jelas? Jelas. Baik. Nah, kemudian yang nggak ada tulisannya. Baik. Duh, saya ulang lagi. Sebentar. Saya ulangi lagi. Nah, dalam TIU, tulisan saya bisa jelas Mbak Diana? Tulisan TIU? Jelas. Kenapa? Belum keluar ya? Sebentar. Udah keluar Mbak tulisan TIU-nya? Hah? Oke. Ini belum nyala. Ini belum nyala ya. Di mana? Udah jelas Mas, udah kelihatan. Oke. Kelihatan tulisan saya ini? Kelihatan. Tulisan TIU kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik. Baik, untuk TIU, saya ulangi lagi, ini ada materi yang pertama adalah verbal. Ini menguji tentang kemampuan berbahasa. Kemudian yang kedua adalah numerikal. Numerikal. Ini tentang kemampuan menghitung secara cepat, ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan logis. Logis ini adalah bagaimana cara kita bernalar, berlogika. Ini nggak boleh pakai perasaan ya Bapak Ibu ya. Ini harus pakai rumus, ya ada perumusannya. Kemudian yang keempat adalah tentang analitis, penalaran analitis namanya. Nah di analitis ini biasanya kita disuguhkan dengan beberapa data sederhana. Kemudian kita diminta menyimpulkan data sederhana tersebut. Nah saya bilang sederhana ini bukan berarti sederhana yang benar-benar sederhana ya. Tetapi kita harus mewujudkan dalam model-model matematis. Misalnya model pertidaksamaan dan sebagainya. Begitu. Dan yang kelima adalah namanya kemampuan spasial. Spasial atau figural. Nah, ini adalah 5 kemampuan ini adalah 5 kemampuan yang dibutuhkan di dalam kita belajar TIU. Nah, saya ingin sampaikan ya, kalau masalah verbal ini simpel, rekan-rekan simpel sekali ya. Kalau kita bicara verbal,
Nah, pertanyaan dalam verbal itu hanya 3 hal saja. Yaitu yang pertama, akan menanyakan sinonim. Sinonim ini adalah kata yang sama makna. Sama makna. Ini sinonim. Kemudian yang kedua adalah nanti ada antonim. Ini makna kata yang berlawanan. Jadi ini lawan kata. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada namanya analogi. Nah, di dalam analogi ini nanti kita akan diminta untuk mencari hubungan atau relationship. Ini lebih ke relationship ya. Hubungan antara suatu kata atau pasang kata. Kemudian kita mencari dengan relasi yang sama kata atau pasang kata tersebut. Nah, rekan-rekan semuanya, saya ingin sampaikan di dalam konsep soal TIU ini kan kalau di tes CPNS itu kan, ini kan soalnya sekitar 35 soal ya saat ini ya. Paling banyak ya. Kalau kemarin kan di tahun 2018 sempat 30, TWK-nya 35. Tapi saat ini di tahun 2019 TIU ini berubah jadi 35. Nah, yang perlu hati-hati adalah verbal ini memiliki jumlah soal yang cukup banyak. Kemarin saya sempat tanya beberapa murid saya, untuk verbal ini rata-rata mereka dapat antara 8 sampai 10 soal. Jadi saya ulangi, verbal ini rata-rata peserta CPNS mendapat 8 sampai 10 soal. Nah, apa artinya 8 sampai 10 soal ini? Artinya ini kalau soal benar itu 5 poin, maka soal verbal ini akan berpengaruh antara 40 sampai 50 poin. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi 40 poin, 50 poin sangat berharga. Dan ini sebenarnya tidak susah untuk belajarnya. Sampai di sini rekan-rekan bisa dipahami semuanya ya? Oke, baik. Sebentar, saya minum dulu. Oke, baik. Nah, rekan-rekan semuanya, saya lanjutkan kembali. Sabar ya. Jadi gini, rekan-rekan semuanya, tes CPNS itu mirip dengan, kalau saya logika ya, ini pertandingan sepak bola. Dalam sepak bola atau olahraga lainnya, yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita menang. Bagaimana hasil akhirnya menang. Masalah cara itu bisa dipikirkan. Mungkin kalau rekan-rekan ini penggemar filosofi sepak bola indah, mungkin Anda akan suka dengan filosofi tiki taka. Atau mungkin gaya sepak bola Brasil yang memang indah, penguasaan bola tinggi. Tetapi bisa juga Anda itu memenangkan pertandingan dengan filosofi seperti Carlo Ancelotti. Ya, dengan defensif football, atau dengan seperti Mourinho, parkir bus ya, bagaimana semua pemain itu bertahan semuanya, kemudian tiba-tiba serangan balik, satu serangan satu gol, begitu. Diserang terus nggak apa-apa, yang penting hasilnya menang. Nah, di tes CPNS juga seperti itu. Tujuan akhirnya itu adalah menang. Menang dalam artian di tes ini Anda memiliki nilai tertinggi di antara peserta lainnya yang satu formasi dengan Anda. Nah, sehingga untuk menang ini adalah, jadi gini, kesalahan peserta CPNS adalah mereka memikirkan soal-soal yang susah terlebih dahulu. Saya ulangi,
Kesalahannya adalah mikir soal susah. Soal yang mudah tidak dipikirkan. Nah, saya lebih berpendapat kita harus menyelesaikan soal-soal yang mudah dulu. Pastikan itu poin. Begitu. Nah, di verbal ini rekan-rekan semuanya perhatikan. Ini 40 sampai 50 poin. Ini 8 soal ya. Banyak. Maka pelajari dengan baik. Begitu. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mempelajari soal verbal ini? Nah, untuk sinonim dan antonim, ini memang nanti caranya adalah rekan-rekan harus membaca kamus, ya. Jadi untuk sinonim dan antonim harus sering-sering baca kamus. Kamus sinonim, kamus antonim, dan nanti juga harus sering baca-baca yang namanya KBBI. KBBI. Nah, apa itu KBBI? KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu. Jadi, ini yang harus dipelajari. Nah, contoh ya, kita bicara paradoksal. Paradoks itu saling berlawanan, saling bertentangan, ya. Saling bertentangan. Nah, kalau ada tanda sama dengan seperti ini artinya pertanyaan sinonim. Kalau antonim nanti tandanya begini. Nah, begitu, itu antonim. Hoi. Nah, ini berarti sama dengan itu sinonim. Berarti ciri yang makna katanya sama. Saling bertentangan itu berarti adalah kontras. Begitu. Kemudian militan, ini sama dengan berarti pertanyaan sinonim lagi. Ya. Militan itu bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Jadi ini yang lebih tepat, yang similar, yang sama maknanya kira-kira adalah agresif. Begitu. Saya lanjutkan kembali. Nah, ekskavasi. Nah, ini kan kata-kata yang rumit ya. Nah, kalau kita bicara ekskavasi, ternyata ini adalah penggalian di tempat. Kata kuncinya adalah penggalian di sini. Gitu. Ya sudah, berarti penggalian. Karena ini sama dengan. Ini berarti sinonim kembali. Gitu. Nah, sekarang berbeda dengan nomor ke-34. Nomor ke-34. Kalau kita bicara nomor ke-34, nah, kita bicara ini ya. Nomor 34 ini ada tanda begini, itu berarti antonim. Sebentar. Baik. Nah, kalau kita bicara antonim, nah ini caranya begini. Cara logikanya begini untuk melogika soal ini ya. Saya beritahu. Jadi soal itu dicari dulu sinonimnya apa? Sinonim. Ini menjadi K1 ya, kata satu. Sinonim yang simpel. Kemudian di sini baru dicari antonimnya. Nanti ini menjadi K2 atau kata kedua. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi biasanya kita tidak bisa langsung menuju dari soal ke antonim. Itu tidak bisa. Jadi kita harus menuju ke sinonim dulu, baru sinonim yang simpel, baru kita cari antonimnya. Kira-kira begitu. Nah, di sini kita lihat telaga. Antonimnya apa? Nah, ini kalau rekan-rekan misalnya tidak paham, nanti coba dicari ya
lihat KBBI. Telaga itu sinonimnya apa? Nah, setelah itu nanti akan ketemu ya bahwa lawan katanya adalah lautan. Begitu. Kira-kira begitu. Telaga ini kan mata air yang kecil ya, yang kecil. Ya kalau yang kecil itu kan lawannya yang besar. Nah, berarti adalah lautan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali. Roboh ya, roboh. Ini berarti artinya adalah runtuh, jatuh. Ya, berarti lawannya adalah tegak. Nah, di sini kita lihat ya metodologinya. Ya, yang saya bicarakan adalah metodologi ya. Kita bicarakan metodologinya. Jadi roboh. Itu langkah pertama kita cari dulu sinonimnya. Sinonimnya apa? Ini bisa runtuh, bisa jatuh. Ini yang tadi saya sebut sebagai K1. Nah, kemudian setelah itu ini baru dicari antonimnya. Runtuh, jatuh. Berarti lawan katanya adalah apa? Tegak. Gitu. Nah, ini jawabannya berarti yang D. Begitu. Nah, ini kita bicara metodologi. Jadi roboh itu sinonimnya runtuh atau jatuh, nanti lawan kata atau antonimnya adalah tegak. Gitu. Nah, kemudian kita bicara dawai. Dawai itu kalau kita bicara sinonimnya, ini kan senar ya. Tapi senar yang apa? Yang tipis, gitu kan? Dawai gitar itu kan senar yang tipis. Berarti kalau kita bicara antonimnya, logikanya ini harus senar ya. Tapi harus yang tebal. Sama-sama senar, tapi yang tebal. Lawannya kan begitu. Nah, yang tebal itu apa? Yang tebal itu berarti tambang. Ini berarti jawabannya adalah tambang. Oke, jawabannya adalah tambang. Yang kecil, dawai itu yang kecil, yang tipis, halus ya. Nah, yang tipis, nah yang halus. Berarti lawan katanya adalah yang tebal, yang keras, yang namanya tambang. Begitu rekan-rekan ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat analogi. Nah, tadi saya bicarakan di dalam analogi, ini adalah hubungannya adalah relationship. Jadi kalau kita bicara analogi, ini hubungannya tadi saya sampaikan, ini adalah kita mencari hubungan relationship. Cari relasi. Relasi ini bisa merupakan relasi dari kata atau pasang kata. Tapi kalau soalnya model HOTS bisa jadi ini triple kata. Ada 3 kemungkinan ya. Jadi bisa kata, bisa pasang kata, bisa triple kata. Triple, ada 3 buah kata. Nah, ya sudah, kita cari relasinya. Makan lapar, itu berarti sebab akibat. Ya, makan itu adalah akibat, sebabnya lapar. Misalnya ya, atau karena butuh. Lampu itu akibat. Sebabnya apa butuh lampu? Karena gelap. Gitu. Jadi saya bisa katakan kalau nomor 37 ini hubungannya adalah hubungan kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia, nomor 37 ini hubungannya adalah hubungan apa? Kausalitas ya, kausalitas. Atau bahasa lainnya adalah sebab akibat.
Oke, 37 begitu. Kemudian derajat, ini temperatur. Nah, ini 38 ya, ini contoh fisika ya, besaran dan satuan ya. Ini berarti relasinya adalah satuan dan apa besaran. Nah, derajat itu temperatur, derajat itu satuan, besarannya temperatur. Maka kita mencari yang relasinya sama. Berarti di sini yang satuan sama besaran. Berarti di sini misalnya ons dengan bobot. Walaupun ini bukan besaran dalam SI ya, bukan satuan internasional. Begitu. Massa energi salah, cahaya terang salah, air dingin salah, begitu. Jadi relasinya harus jelas. Tolong jangan pakai perasaan di sini. Begitu. Nah, kemudian nomor 38. Kita bahas. Oh maaf, 39 ya. Nah, komponis simfoni. Simfoni itu ini ya, saya bukan pemusik ya, itu mungkin nada ya. Simfonis menghasilkan simfoni begitu. Nah, sehingga di sini kita harus ini antara apa? Jadi ini kalau boleh dikatakan ini namanya relasinya ini pekerja dan hasil kerja. Contoh pekerja hasil kerja begini ya. Ini contoh yang lain ya. Misalnya ada pemahat. Ini patung ya, patung. Kemudian lukisan. Nah, saya ingin sampaikan relasi pekerja dan turunannya itu sangat banyak. Jadi ada pekerja hasil kerja, ada pekerja dengan tempat kerjanya, ada pekerja dengan alatnya, begitu. Ada pekerja dengan tindakannya, begitu. Jadi kalau saya bicarakan pekerja, itu relasinya banyak ya. Pekerja, itu relasinya bisa dengan tempat kerja, bisa dengan alat, bisa dengan hasil kerja, bisa dengan tindakan. Nah, tolong dicatat, 4 hubungan atau 4 relasi ini di dalam analogi sering terjadi. Jadi contoh, pekerja dengan tempat kerja misalnya guru sekolah, kemudian dosen kampus, kemudian dokter rumah sakit, begitu. Pekerja dan tempat kerja, relasinya begitu. Kemudian pekerja dan alatnya, misalnya dokter stetoskop, begitu. Nelayan pancing, begitu ya. Nah, gitu. Kemudian pekerja dan hasil kerja, tadi baru kita bahas ya, pekerja hasil kerja. Pemahat patung, pelukis lukisan, komponis simfoni, sutradara film, begitu. Kemudian pekerja dan tindakannya, misalnya apa? Petani membajak, nelayan memancing, begitu. Itu pekerja dan tindakannya, begitu. Kemudian ada juga pekerja dan apa ya istilahnya yang dikendarainya. Misalnya apa? Masinis kereta api, pilot pesawat terbang, sopir misalnya bus, begitu. Nah, 5 relasi ini yang harus rekan-rekan pahami. Nah, kuncinya adalah kalau di dalam soal verbal, khususnya tentang analogi, kuasai relasinya, kemudian relasi itu dipetakan ya,
kemudian dicari jawaban yang punya relasi yang sama. Nah, insya Allah akan ketemu. Nah, di sini berarti jawabannya adalah sutradara film. Oke, 39. Nah, di sini, di dalam soal ini, di dalam teraut ini, berarti ada apa? 9 soal TIU yang terkait dengan verbal. Ini kalau Anda benar semua, dari sini sudah bisa berapa? 45 poin. Ya. Ingat seperti yang saya sampaikan. Memenangkan CPNS itu mudah kalau Anda tahu caranya. Caranya bagaimana? Bagi saya, soal-soal gampang itu harus selesai dulu. Contoh, saya selalu sampaikan kepada setiap murid-murid saya, ketika TIU itu harus yang mudah dulu yang benar. Kalau soal susah nggak bisa itu nggak apa-apa juga, tapi yang mudah harus benar. Contoh verbal. Verbal itu kalau ada 10 soal yang harus minimal 8 soal benar, atau 9 soal benar, syukur bisa 10. Tapi paling jelek 8. Kalau ada 9 soal ya 7 harus benar, begitu. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi nanti rekan-rekan semuanya yang nanti tertarik ikut program bimbel ya, nanti insya Allah kita akan mulai tanggal 7 Desember, nanti setiap hari, Senin sampai Jumat ya, nanti sampai selesai ujian SKD nanti, nanti kita akan ajarkan bagaimana secara spesifik, secara detail, memetakan soal-soal yang mudah, yang harus benar, yang sedang, yang harus benar. Nah, soal-soal yang hot yang diwaspadai. Ya, itu kita bahas semuanya ya. Tetapi ingat dalam CPNS juga ada batas waktu. Jadi nanti akan diajarkan pula bagaimana strategi memilih soal yang tepat. Oke, begitu rekan-rekan semuanya untuk TIU ya, 9 soal sudah kita bahas. Alhamdulillah. Baik, nah sekarang kita akan lanjutkan, kita akan bahas TIU juga, tapi ini di bab yang kedua namanya spasial figural. Oke, rekan-rekan semuanya begini, saya ingin jelaskan ya. Nah ini teorinya cukup panjang ya, nanti kita harus bahas satu persatu ya, panjang sekali. Tapi nggak apa-apa, ini singkat dulu saja, saya coba jelaskan. Nah, untuk spasial figural, nah ini sekali lagi, ini tidak boleh kita selesaikan dengan perasaan, nggak boleh. Nah, kalau Anda masih pakai perasaan, ini salah ya, nggak boleh. Jadi, soal tentang spasial figural ini betul-betul sebenarnya ada teorinya. Teorinya itu apa? Ini lebih banyak ke teori matematik. Apa nama teorinya? Ada banyak ya. Nanti yang pertama ada namanya refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Ada pencerminan. Nanti yang kedua ada rotasi. Apa rotasi? Perputaran. Yang ketiga nanti ada namanya dilatasi. Ini perbesaran ya. Ada juga nanti yang keempat ya. Ini namanya adalah translasi. Ada pergeseran. Termasuk juga nanti yang kelima ada namanya teori bilangan ya, teori bilangan. Teori bilangan itu ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Maaf Mas Itu akan Bangkit. masuk dalam spasial figural. Yang itu menggunakan media gambar. Begitu. Jadi rekan-rekan semuanya tolong ya. Kalau ada soal tentang gambar ini jangan dipilih. Waduh, ini jawaban A ini gambarnya paling bagus. Gambar B paling nggak bagus, nggak boleh. Jadi harus menggunakan teori-teori ini. Begitu. Nah ini tidak bisa instan. Ini butuh namanya latihan. Jadi ini butuh namanya intuisi. Nah, intuisi ini bisa diasah dengan namanya latihan ya, dengan latihan. Tapi juga harus ada namanya teori. Begitu. Nah, ini untuk soal spasial figural. Nah, oke. Ini mudah. Jadi karena mudah ya harus benar. Jadi soal spasial figural ini kalau saya sampaikan ini
Wajib benar. Wajib benar. Tidak boleh salah. Mbak Diana, tulisan wajib benar saya masih kelihatan? Mbak Diana? Aman ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hubungannya apa? Ya. Oke, saya coba hapus dulu ya. Rekan-rekan kalau mau ditulis, tulis dulu. Boleh? Nanti akan saya hapus. Sebentar lagi menulis, Pak. Nah. Oke. Nah, ini wujud dari yang namanya pencerminan. Pak, Ini adalah soal tentang refleksi ya. Masih apa, Pak? Nomor 3. Atau pencerminan. Jadi gini, ini kalau di dalam matematik itu ada banyak refleksi. Ini contoh ya, misalnya ini ada sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu tegak. Baik. Oke ya, salang lagi. Nah ini adalah contoh soal tentang refleksi atau pencerminan ya. Ini soal tentang refleksi atau pencerminan. Nah, ini contoh ya, refleksi itu begini. Ini contoh refleksi terhadap sumbu Y. Nah, maka sumbu Y ini saya anggap sebagai cermin. Cerminnya namanya cermin datar. Nah, di dalam cermin datar ini, ingat ya kalau di dalam fisika, sifat cermin datar adalah ada yang pertama, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, tinggi benda sama dengan tinggi cermin. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian yang ketiga, bayangan nanti bersifat maya. Nah, prinsip yang paling simpel adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan tinggi benda sama dengan tinggi cermin. Contoh ya, kalau saya punya ini bendanya di sini misalnya. Bendanya segitiga. Maka, ingat prinsipnya, jarak benda ke cermin sama dengan bayangan ke cermin. Jadi anggap ini saya anggap titik ya, titik A, ini B, ini C. Maka nanti bayangannya akan begini. Segitiga juga yang sama, A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Gitu. Jadi misalnya jarak cermin ke titik A ini 1 meter, maka cermin ke bayangan A, saya sebut sebagai A aksen, ini juga 1 meter. Kalau sumbu Y ke B 2 meter, maka sumbu Y ke B aksen juga 2 meter. Kemudian C ke sumbu Y ini 1,5 meter misalnya, maka sumbu Y ke C juga 1,5 meter. Nah itu sifat cermin datar ya. Saya berikan dua ya, jaraknya sama tentang masalah jarak dan masalah tinggi. Ingat ya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, tinggi benda sama dengan tinggi cermin. Begitu. Nah, di soal nomor 40 juga seperti itu ya. Gambar 1 dihadapkan pada cermin. Nah, jadi begini. Ini saya anggap sebagai cermin. Ini anggap aja cermin. Maaf ya. Oke, cerminnya begini ya. Nah, ini cerminnya ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, sehingga ini dengan cara yang sama jawabannya dicerminkan juga ya. Nah, dicerminkan begitu. Nah, ketika dicerminkan, maka ini jadi di sini kan. Gitu ya. Segitiga jadi di sini kan. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan di sini perbedaannya yang tengah kasih titik. Ini kasih titik aja tengah. Nah, begitu. Sehingga ya udah ya, kita lihat itu aja. Jawaban yang benar adalah jawaban yang delta. Begitu Bapak Ibu untuk figural step by step-nya. Jadi kita nggak boleh pakai perasaan ya, harus step by step memastikan bahwa soal itu benar. Jadi gini, mengerjakan itu yang penting benar dulu Bapak Ibu. Jadi lama itu nggak apa-apa. Pertama itu lama nggak apa-apa, yang penting benar. Kalau udah benar, baru ditingkatin speed-nya, baru tingkatkan kecepatannya. Yang penting benar dulu, gitu ya. Salah lagi,
Jadi dalam mengerjakan soal itu ya, besok ini kan mumpung waktu masih lama, yang penting itu ngerjain bener dulu, walaupun lama nggak apa-apa. Nanti sedikit demi sedikit, saya yakin waktu akan semakin baik. Begitu ya, ini soal nomor 40. Sudah dicatat ya? Atau screenshot aja ya? Saya lanjutkan. Oke, nah, saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini kita lihat di sini. Lihat nomor 41 ya. Lihat di sini. Lihat. Kita lihat di sini. Nah, bentuk gambarnya ini ada segitiga, ini ada segitiga. Kemudian ditambahkan. Jadi tambahannya di sini ya, ada tambahan ini. Maaf. Nah, kenapa? Aman ya, kelihatan ya? Warna biru saya kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Kak. Jadi ada tambahan segitiga yang sama. Nah, jadi kalau dia bukan segitiga ya cari tambahannya. Ingat di sini kan dia begini ya. Nah, maka nanti gini cara gambarnya. Yang pertama ini kita gambar dulu begini. Begitu. Yang kedua ini kita gabungkan. Nah, ini arsir sini. Maaf ya, gambar saya agak jelek. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ingat, itu jawaban ini kan ada di C sama di E ya. Nah, terus kita cek lagi. Lihat di sini ya. Ini persegi panjang, segi panjang, segi panjang, segitiga sama. Ini yang tengah diarsir. Ya, ini tengah arsir. Gitu. Nah, ini kan ingat bangunnya harus sama semua. Berarti dilihat ini bangunnya segitiga semua. Di sini segitiga tapi ada segi empatnya. Nah, ini yang membuat salah. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Begitu. Harus segitiga semua. Gambarnya harus kompak, harus sama. Yang B juga sama, Kak ya? Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita soal-soal seperti ini harus Kak unmute. Komit. Oke, tes sudah? Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sehingga soal-soal seperti ini memang Bapak Ibu harus benar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, masih figural dengan cara yang sama ya. Cari yang berbeda. Mana yang berbeda? Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Bila dianalisis gambar 1, 2, dan 3, 3 garis yang saling dihubungkan. Tidak sesuai adalah gambar 4. Karena 2 garis. Nah, kita lihat di sini ya. Begini. Kita lihat. Kalau kita bicara huruf Z ini 3 garis ya. 1, 2, 3 itu Z. Kalau A 3 garis. 1, 2, 3. 3 garis. Yang ini C juga 3 garis. 1, 2, 3. Yang F 3 garis ya. 1, 2, 3. Begitu ya. Nah, sehingga kalau mencari yang berbeda ini ya X ya. Nah, X. Nah, X ini hanya 2 garis. Nah, ini yang berbeda. Begitu. Jadi jangan, waduh, nama saya Zoro, maka yang berbeda huruf Z. Nah, jangan begitu. Nama saya Fani, yang berbeda huruf F. Nggak boleh begitu ya. Jadi alasannya ini harus logis, harus tersirat. Nah, ini ingat. Jadi ini kuncinya begini Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang masalah figural atau spasial, nah ini ingat, ini akan selalu berhubungan dengan matematik.
Saya ulangi lagi, figural atau spasial ini adalah berhubungan dengan matematika. Nah, sehingga ketika berhubungan dengan matematika, maka Bapak Ibu harus menggunakan teori matematika di sini. Kira-kira begitu. Gitu ya? Oke, baik. Nah, berikutnya. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya, sebelum saya bahas, nah di sini tadi kita sudah jelas sekali ya. Ingat ya, tadi kalau di soal ini ya, anggap aja nih tes CPNS ya. Anggap aja tes CPNS ya. Kalau saya bicara ini kan tadi ada soal verbal sama soal spasial figural. Figural. Ini ada berapa soal? Ada 12 soal. Nah, 12 soal ini targetnya harus berapa begitu. Ya, jadi kalau Anda ingin memenangkan, Anda harus detail. Bapak Ibu harus detail mengetahui soal mana yang harus dikejar. Ya, karena bobot soal mudah dan susah itu sama saja. Jadi ini harus benar 10 soal ya. 10 soal minimal. Jadi dari 60 poin, ini minimal harus terserap 50 poin. Ini harus benar. Nah, minimal ya, lebih dari sama dengan. Nah, kalau hal-hal yang kecil seperti ini Bapak Ibu bisa kuasai, insya Allah target ya 175 soal. Dan kan begini, soal TIU itu kan 35 soal ya, berarti ada 175 poin. Biasanya saya sarankan kepada murid saya untuk TIU ini target minimal adalah 120 poin minimal. Ya kalau tadi Mas Yulianta ya, seorang sarjana Fakultas Hukum, itu bisa 150 poin, 150 poin. Berarti dia sudah melebihi target yang kita tetapkan. Kira-kira begitu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke soal namanya numerikal. Dan numerikal yang paling banyak. Jadi mulai nomor 43 ini adalah soal tentang numerikal. Nah, ini soal tentang numerikal. Nah, numerikal ini berhubungan dengan angka, ya. Oke, yuk kita cek gimana ini. Ya kita cek ya polanya. Saya perjelas ya. Mungkin yang lihat pembahasan belum jelas. Saya perjelas begini. Lihat nih ya, 30, 33, 66, 65. Lihat di sini ya. Ini apa? Tambah 3, kemudian kali 2, kemudian kurang 1. Nah, pola ini berulang. Ini polanya akan berulang. Berulang. Nah, silahkan nanti ya, pokoknya tambah 3 kali 2 kurang 1, tambah 3 kali 2 kurang 1, tambah 3 kali 2 kurang 1, dan seterusnya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Kan kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk soal nomor 44, nah ini Bapak Ibu begini, ini namanya soal analogi huruf. Jadi gini, analogi huruf. Ini nanti terkait dengan 45 juga ya. Oke, baik ya. Oke, analogi huruf itu gini, kita mengibarkan nanti A ini sebagai angka 1, B ini sebagai angka 2, sehingga nanti Y ini angka 25 ya, Z ini angka 26 sesuai abjad, begitu. Nah, kalau di analogi huruf ini saya sering sampaikan kepada murid-murid saya ketika mengerjakan soal ini tulis hurufnya. Jadi misalnya saya silakan tulis per 5 huruf ya, A, B, C, D, E, kemudian F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 55 ya, tulisnya per 55. Gitu ya, per 55 huruf. Nah, sehingga ketika per 55 ini ya, lihat di sini ya. Ini juga kita pisah-pisah ya. Kita pisah-pisah, lihat di sini. Peki, begitu. Kemudian di sini ada Peki, kita lihat. Kemudian di sini ada Peki, begitu. Nah, kemudian di sini lihat ABC,
kemudian DEF. Nah, kemudian di sini. Nah, gitu. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, P. Ya, gitu ya. Tuh. Nah, kaitannya apa ini? Nah, kaitannya lihat. Ini ke soal berikutnya ya. Saya akan, sudah? Sudah ya? Saya coba hapus. Nah, lihat di sini, Bapak Ibu. Oh, sorry. Yang tadi saya terangkan tentang analogi huruf itu begini, ya. Lihat di sini ya. Oke. Nah, ini memang susah ya, ini tidak mudah, ya. Langkah pertama adalah saya coba dulu pisah ya, yang huruf ini ganjil ya, yang X, W, kemudian U, kemudian R, kemudian N. Nah, lihat di sini, X ini angkanya berapa? 23, W-nya 22. Ya, ini U-nya berapa? 20. R-nya berapa? Ini R-nya adalah 17, ya. K-nya berapa? K-nya adalah, nah, diisi ya. Nah, kita lihat di sini ya. Lihat di sini. Ini min 1, ini min 2, ini min 3. Gitu. Nah, nanti ini adalah, ini berarti min 4. Gitu. Nah, dari mana saya tahu angka 23, 22, 20? Dari tadi ya, yang saya katakan analogi tadi ya. Jadi A, B, C, D, E ya. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang tadi ya. Nah, di sini kan Z-nya jelas ya, 26. Maka ini nah, ini tinggal kita kurang-kurangkan aja ya, gitu. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ini yang genap ya, yang genap itu ada, oke. Ini ada E, kemudian ada G, ada I, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini dilihat polanya berapa. Nah, kira-kira begitu rekan-rekan semuanya, ya, untuk angka, ya. Nanti dengan cara yang sama nomor 46 juga seperti itu. Oke, waktu saya terbatas ya, tinggal 5 menit lagi. Saya akan lanjutkan. Nah, oke. Nah, kemudian, nah sekarang bagaimana kalau kita bicara sudah model deret? Nah, ini kan agak susah ya, tidak mudah. Nah, kita lihat di sini. Melihatnya memang ini cukup rumit ya. Kalau kita lihat pola ini susah, berarti kita harus loncat satu. Loncat satunya begini rekan-rekan semuanya. Kita lihat ya, saya perlihatkan. Nah, misalnya begini. Saya punya 6, 7/8, kemudian 5. Berapa ini? 5/8. Kemudian ada 4, 3/8. Lihat ini ya. Ini saya loncatin satu ya. Saya loncatin satu. Ini pola bilangan pertama, ini bilangan ketiga, ini pola bilangan kelima. Nah, lihat polanya di sini. Bilangan bulatnya ini berkurang 1 ya, 6, 5, kemudian 4. Gitu. Nah, kemudian yang di pecahannya ini lihat berkurang 2 ya. Berkurang 2. Gitu. Nah, jadi di sini kalau berkurang 2, jadi di sini nanti kalau ada pola lagi berapa? 3,
1/8 di situ. Nah, kemudian kalau kita bicara pola kedua kita lihat bersama pola kedua. Nah, pola kedua itu begini ya. Saya punya berapa itu? 2, 9/16, kemudian 3, 13/16, begitu? Ya. Nah, kita lihat polanya di sini ya. 2 ke 3, ya ini ditambah 1 ya. Atau ini lebih enaknya gini ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu, gitu. Ini berapa ini? 32 ditambah 9, berarti berapa ini? 32 tambah 9, 41 ya, 41/16. Nah, di sini 3 kali 16, 48 ya, 48 ditambah 13, berarti 61 ya, 61/16. Nah, lihat di sini ada selisih ya, selisihnya berapa? Ada selisih 30/16. Nah, berarti nanti selisihnya akan terus berkurang ya, 20/16 dan seterusnya, begitu. Nah, nanti jawabannya akan ketemu. Jawabannya nanti adalah A ya, 5/16 gitu. Nah, ini model untuk pecahan. Ya. Oke. Mohon maaf ini saya lanjutkannya, saya agak cepat. Nah, kemudian selanjutnya untuk soal nomor 48. Berat badan anti sepertiga 1/7. Berarti gini, kalau saya tuliskan seperti ini ya. Jadi anti 1/7 anggita, berarti gini, 8/7 anggita. Gitu. Nah, kemudian jika berat badan anti adalah 32 2/3. Nah, jadi gini, ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi 32 2/3 itu artinya begini ya. 32 dikali 3 ditambahkan 2/3, begitu. Nah, ini hasilnya adalah, ingat ini kalau dikali ini 60, ini berapa nih? 96 ya. 96 tambah 2, 98/3 ya. 98/3, begitu. Jadi ini kalau saya masukkan 98/3, begitu, sama dengan 8/7 anggita ya, anggita. Nah, sehingga anggita adalah 98 dikali 7 ya, dibagi dengan 8 kali 3. Nah, silakan ini ya. Ini boleh dibagi 2 ya. Dibagi 2 ini 4 ya. Dibagi 2 ini 49. Ya sudah, dikali aja ini per 12 ya. Oke. Nah, jawabannya nanti adalah yang A. Oke, jadikan pecahan campuran. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan untuk contoh 49. Saya lanjut kembali. Mohon maaf saya agak cepat ya karena mengejar waktu. Untuk nomor 49 begini, dalam suatu perlombaan. Nah, ini nomor 49 ini sudah mulai bentuk analitis ya. Ini sudah mulai bentuk namanya analitis ya. Analitis. Kita diminta menganalisa dari data yang ada. 5 posisi kuda finish balapan sebagai berikut. Cleo di depan Ero. Nah, ini boleh kita pakai tanda, misalnya C lebih dari E. Ini di depan. Ya. Akan tetapi Cleo finish kedua setelah Atom. Nah, berarti gini. Ini ada A, kedua setelah Atom, berarti ini ada orang lain. Nah, di sini Cleo-nya di sini, begitu. Ini kedua setelah Atom, kita tulis dengan seperti ini. Delta berhasil mengalahkan Atom, berarti D sebelum A, jadi ada D sebelum A. Nah, sebelum ini bisa jadi tidak bisa persis ya, bisa D langsung A, bisa jadi D orang lain baru A, kira-kira begitu. Tetapi mencapai finish setelah kuda Barney. Nah, berarti ada B di depan. Jadi ada BDA.
Ya sudah, berarti ini kita urutkan aja ya. Kita urutkan aja, berarti ini B, D, A, kemudian ada orang, ada C, kan begitu. Nah kita, oh maaf, sebentar. Saya ralat dulu sebentar ya, jangan salah. Nah, saya ulangi ya. Cleo berada di depan kuda Ero. Berarti C sebelum E ya. C sebelum E. Ini anggap kiri itu ini. C sebelum E. Saya tulis begitu. Kemudian Cleo finish setelah atom. Berarti finish setelah kuda atomnya berarti A, C. Delta mengalahkan atom, D, A. Tapi setelah Barney. Nah, begitu ya. Jadi kalau saya bikin formasinya begini ya. B, D, A langsung ya. Berarti ini C, E. Nah, formasinya seperti itu. Oke, nah rekan-rekan semuanya, sebentar saya harus selesaikan dulu nomor 50. Nah, ini ya, ini biasa aja ya. Waktu yang diberikan 3/4 dan 1,5 jam. Penyajian dapat menyelesaikan 2/6. Berapa menit sisanya ya? Oke, berarti tinggal ditambah aja ya. Jadi kalau untuk nomor ini sederhana sekali, 3/4 ya. Tinggal ditambah 1,5 ya. Oke, dikurangi 2/6. Oke, ini berarti nilainya berapa ini ya? 2/4 ya. 2/4 ya dikurangi 2/6. Ini berarti kan 1/4 ya. Dikurangi 1/6 ya. Ini samakan penyebut per 12. Ini 3 kurang 2. Berarti 1/12 menit. 1/12 jam ya. Nah, ini kalau dijadikan menit dikali 60 ya. 1/12 dikali 60. Berarti ini adalah 5 menit. Oke, nah rekan-rekan semuanya itu 50 soal ya. Wah ternyata kita nggak bisa ya sanggup sampai membahas sampai 60 ya. Karena ini kita akan masuk pada pembahasan sesi yang kedua. Jadi karena semuanya ini alhamdulillah kita udah bahas sampai nomor 50 ya. Ini untuk pembahasan yang lain nanti rekan-rekan monggo bisa dibaca-baca ya. Kalau yang ini contohnya segitiga ya, yang saya berikan yang mudah ya. Oke, ini coba seperti ini ya. Masing-masing 9, berarti kan gini ya. Teng gitu ya. Nah, ini 9, ini 9. Ini pasti 9 akar 2. 9 akar 2 karena ada 2. Nah, ingat ini akar 2 ini adalah 1,41 ya. Harus ingat ya. Akar 3 ini adalah 1,72 gitu. Jadi nilai miringnya adalah 9 dikalikan 1,41. Lah kan lebih cepat seperti itu. Nah, hasilnya sekian. Begitu. Nah, ini contoh soal numerik ya. Ini sebenarnya jadi soal numerikal itu saya sampaikan ya. Numerikal itu adalah soal matematika ya. Matematika SD ataupun matematika SMP. Nah, nanti insya Allah nanti di dalam bimbel SKD nanti akan banyak saya jelaskan. Oke, baik rekan-rekan semuanya, saya pikir itu dengan saya hari ini. Jangan keluar dulu ya. Habis ini